Merawat hewan dan tumbuhan, dan kata tanya. Tematik 2F kelas 2 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How is it going? I hope all of you have a good health. Selamat pagi Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Kita jumpa lagi ya dalam pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang cara merawat hewan dan tumbuhan, juga tentang penggunaan kata tanya. Baik, sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hewan di sekitar kita. Nah, di sekitar kita ada banyak hewan ya, apalagi di lingkungan rumah. Nah, ada hewan yang hidup bebas dan ada hewan yang dipelihara oleh manusia. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik agar tumbuh dengan sehat. Hewan peliharaan biasanya sudah jinak sehingga dia tidak membahayakan. Hewan peliharaan juga biasanya ditempatkan di kandang. Oke. Nah, coba menurut kalian apa saja sih jenis-jenis hewan peliharaan? Coba lihat di sekeliling kalian, di sekitar rumah kalian ada banyak jenis-jenis hewan peliharaan. Salah satu contohnya yaitu ayam. Nah, bagaimana cara kita merawat hewan peliharaan? Mudah ya. Contoh cara merawat hewan peliharaan ayam. Yang pertama, di sini ayamnya kita beri makan setiap hari. Bisa dikasih makan beras atau makanan khusus ayam yang tersedia di toko pertanian. Yang kedua, kandangnya selalu kita bersihkan setiap hari. Kenapa harus kita bersihkan? Agar kandangnya bersih dan tidak kotor sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, kalau ayamnya bersih dan sehat, maka kita bisa memanfaatkan ayamnya, yaitu daging dan telur yang dihasilkan dari ayam. Makanan yang kita konsumsi pun kalau hewan ternaknya sehat, maka akan menjadi sehat pula. Nah, kemudian contoh hewan peliharaan yang ada di sekitar kita yaitu kucing. Kucing. Kucing dipelihara sebagai hewan kesayangan. Ayo, siapa yang di rumahnya punya kucing? Ada banyak ya jenis-jenisnya ya. Kalau di rumah Miss sendiri, Miss biasanya ada tuh kucing yang suka Miss kasih makan, tapi bukan kucing-kucing yang mahal. Miss punyanya kucing kampung ya. Nah, contohnya kayak ini. Ini kucing kampung. Kucing kampung kalau dirawat maka dia akan terlihat bagus meskipun kucing kampung bukan kucing-kucing mahal seperti kucing Persia, kucing apa itu yang bulunya panjang? Anggora ya. Nah, bukan seperti itu, tapi kalau kalau hewan peliharaan ini kita rawat, maka itu akan terlihat cantik dan bagus. Nah, makanan kucing misalnya ikan dan susu, atau ada juga yang tersedia di supermarket ya, seperti maaf disebutkan mereknya misalnya Whiskas. Nah, bagaimana agar kucing atau hewan peliharaan kita tetap sehat? Rawatlah kucing dengan baik dengan cara membersihkan bagian gigi, telinga, dan kukunya. Kucing tidak perlu dimandikan setiap hari. Jika bulunya mulai kotor dan berbau, baru dimandikan dengan air hangat. Jangan lupa sikat bulu kucing untuk menghilangkan kuman. Nah, contoh hewan peliharaan lain yang ada di sekitar kita
Nah, adalah kambing. Ayo, siapa yang dekat rumahnya ada kambing? Kalau di tempat nih di sini, nah, ada kambing yang biasa lalu lalang di depan. Kalau misalkan eh, si peternaknya sedang menggembala, itu lewat depan rumah Miss. Memelihara kambing dengan cara kambing diberi makan rumput dan kandangnya juga tetap harus selalu dibersihkan. Nah, kambing dapat dimanfaatkan dagingnya dan juga kulitnya bisa dibuat beduk di masjid. Ada juga kambing yang menghasilkan susu. Nah, jadi manfaat dari kambing juga banyak ya. Tadi ada dimanfaatkan daging, kulit, dan susunya. Selanjutnya ini ada hewan peliharaan kelinci. Nah, cara merawat kelinci yang pertama, kandang kelinci harus selalu bersih. Yang kedua, sediakan makanan kelinci yang bergizi dan bersih. Biasanya kelinci suka makan wortel. Yang ketiga, sediakan keranjang kotoran di kandang kelinci supaya mudah untuk membersihkan kotorannya. Yang keempat, bersihkan bulu kelinci dengan teratur supaya terhindar dari penyakit. Dan yang kelima, ajak kelinci bermain di halaman agar kelinci tidak merasa bosan. Jadi, hewan peliharaan pun jangan kita terus simpan di kandang ya, sekali-kali ajak keluar agar mereka tidak bosan. Karena kalau ditaruh di kandang terus, kandangnya kan biasanya kecil ya, sempit. Sedangkan biasanya hewan itu kan hidupnya di alam, jadi mereka agar tidak stres, maka sekali-kali kita ajak bermain di halaman. Nah, contoh selanjutnya hewan peliharaan. Siapa nih yang di sini yang punya akuarium atau kolam ikan? Nah, hewan peliharaannya yaitu ikan. Ikan ditempatkan di akuarium atau di kolam. Ikan dapat dimanfaatkan dagingnya. Nah, kalau misalkan ikan hias tidak dimanfaatkan dagingnya ya. Yang dimanfaatkan dagingnya itu contoh ikan gurame, ikan mujair, ikan mas, ikan nila. Nah, itu biasanya kita manfaatkan ya dagingnya. Merawat ikan dapat dilakukan dengan cara memberi makanan khusus ikan dan membersihkan akuarium atau kolam agar airnya tetap jernih dan tidak menimbulkan bau amis. Jadi tempat ikan juga ternyata meskipun air itu biasanya digunakan untuk membersihkan, ternyata kalau tidak diganti air itu akan berbau. Makanya kalau misalkan di kolam atau misalkan di akuarium tetap kita harus membersihkannya karena airnya tidak mengalir. Tumbuhan di sekitar kita. Ada banyak ya tumbuhan di sekitar kita. Ada tumbuhan yang liar, ada juga tumbuhan yang sengaja ditanam. Tumbuhan apa saja ada di sekitarmu? Siapa nih di sini yang punya pohon durian? Kayaknya kelas ini ada deh yang punya pohon durian. Oh, Alvan. Alvan punya pohon durian. Kemudian ada Anin yang suka menanam tumbuh-tumbuhan bunga-bungaan ya. Nah, ada lagi siapa? Salvia yang suka merawat tanaman juga. Banyak ya tumbuhan di sekitar kita. Nah, mungkin juga ada juga yang punya pohon jambu, ada pohon mangga atau tanaman bunga. Nah, banyak ya tanaman yang ada di sekitar kita. Pepohonan membuat suasana di sekitar kita terasa sejuk. Nah, merawat tanaman dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mencabuti rumput liarnya. Yang kedua, merapikan dahan pohon. Kalau misalkan dahan pohonnya sudah banyak, kemudian terlihatnya tidak bagus, boleh kita rapikan, kita tebang sedikit-sedikit dahannya. Kemudian menyiram tanaman setiap hari dan memberi pupuk pada tanah supaya tanamannya tumbuh subur. Tanaman tadi. Nah,
Tanaman padi ini merupakan bahan pokok bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena dari padi ini nantinya akan menghasilkan beras, dan beras akan menjadi nasi yang merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Nah, tahukah kamu bagaimana proses membuat nasi? Ya, awalnya tanaman padi menghasilkan beras. Kemudian beras dimasak menjadi nasi. Perhatikan arah tanda panah pada gambar berikut menunjukkan cara menanam dan merawat padi. Ini ada di buku tematik 2F halaman 84. Oke, perhatikan petani membajak sawah. Kemudian setelah dibajak, sawahnya akan ditanamin padi. Kemudian padinya dirawat, diberi pupuk, kemudian dibersihkan hamanya sehingga padinya tumbuh sehat, tumbuh subur, banyak buahnya, lebat ya, sehingga menjadi beras. Kata tanya. Nah, kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Kata tanya terdiri dari apa, siapa, kapan. Apa digunakan untuk menanyakan tentang sesuatu hal. Contoh, apa yang sedang Bapak kerjakan? Atau apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang Ibu kerjakan? Kemudian contoh kata tanya yang kedua, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang dan nama. Contoh, siapa yang menanam tumbuhan itu? Buku siapakah ini? Siapa yang membawa sepeda itu? Nah, itu kata tanya untuk menanyakan orang. Kemudian kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Kapan digunakan untuk bertanya tentang waktu. Bisa hari, bulan, atau tahun. Contoh, kapan nenek datang ke Jakarta? Atau kapankah kejadian itu terjadi? Atau kapankah kamu lahir? Nah, itu bisa digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya selanjutnya ada di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana rumahmu? Di manakah kamu sekolah? Di manakah ayah kamu bekerja? Nah, ini untuk menanyakan tempat. Kata tanya selanjutnya yaitu bagaimana. Bagaimana digunakan untuk bertanya tentang cara, sifat, dan keadaan. Contoh, bagaimana cara membuat puding stroberi? Atau bagaimana cara menyampul buku? Bagaimana cara merawat ikan hias? Nah, ini digunakan untuk menanyakan cara, sifat, dan keadaan. Selanjutnya, ada kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk bertanya tentang alasan dan sebab. Contoh, mengapa kemarin kamu tidak masuk sekolah? Atau contoh lain, mengapa kamu datang terlambat? Nah, itu untuk menanyakan alasan dan sebab. Kata tanya selanjutnya yaitu berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah dan angka. Contoh, berapa ekor ayam yang sudah bertelur? Atau berapa buah mangga yang kamu beli?
Nah, itu adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah dan angka. Oke, baiklah. Itu pembahasan untuk tematik muatan bahasa Indonesia pada buku 2F. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, boleh ditanyakan ke guru kelasnya masing-masing. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.